Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Yang pagi ini sudah di depan layar monitor pergerakan. Yang pagi ini sudah bersiap untuk melakukan analisis, melakukan analisa harian setelah beberapa hari kemarin kita libur. Kita kembali untuk melihat bagaimana kondisi terkini dari harga emas khususnya dengan melihat histori yang terdekat, kemudian nanti kita tempatkan titik entry kita. Kita lihat dulu di time frame W1 ya. Kenapa harus menggunakan W1? Karena ini awal dari pergantian candle di time frame weekly ya. Di time frame weekly kita lihat dua candle terakhir ada rejeksi yang cukup panjang di sana. Ada rejeksi yang cukup panjang di sana. Kemudian terakhir ditutup dengan posisi bullish ya. Kalau kita amati dari perjalanan candle sebelumnya, seller mendominasi, kemudian mulai berbalik naik, hijau mulai mendominasi, kemudian koreksi, terakhir ada loss momentum dari bullish di sana, ada doji, kemudian muncul lagi penolakan. Itu artinya di area di sini bullish sangat berat sekali untuk melanjutkan kekuatannya karena banyak sekali penolakan di sana. Bahkan sempat dikuasai merah walaupun hanya sebentar. Dari sisi kecenderungan ya, dari sisi high dan low-nya ini sebenarnya masih menuju ke atas. Namun karena ada penolakan di sana, maka kita harus betul-betul menunggu hingga kekuatan bullish ini pulih kembali ya setelah beberapa candle ditolak oleh seller ya. Terakhir sudah kembali menghijau meski terhenti di sana ya. Meski terhenti di sini tapi bullish mulai kembali menguat. Dari petunjuk yang ada di sini di time frame weekly ya, masih belum cukup kuat peluang, belum cukup kuat petunjuk untuk ini naik atau turun ya, karena berada di area yang beresiko. Kemudian kita coba turunkan dengan time frame daily ya. Di time frame daily kalau kita lihat hampir-hampir sama dengan time frame weekly, berada di tren naik, kemudian konsolidasi di area yang lebih dekat di sini ya. Artinya pergerakan masih datar di area di sini. Kekuatan bullish juga belum maksimum meskipun trennya naik karena masih ada merah-merah di sana. Sehingga perlu kekuatan ekstra nanti untuk menguji apakah buyer akan jauh lebih kuat setelah melewati batas tertingginya ya. Kemudian di time frame yang lebih kecil kita lihat di time frame H4. Kita amati di time frame H4 apakah ada petunjuk lain. Di time frame H4 masih menunjukkan tanda akan bergeraknya bullish yang lebih kuat ya, karena sudah mulai menebal di sana. Kemudian sama seperti di time frame besarnya di sana, di sini juga ada double bottom sehingga berpotensi akan bergerak naik.
Di sisi sebelah kiri ada banyak rejeksi yang harus kita waspadai ya. Bahkan hingga di area di sini ada banyak rejeksi yang ini bisa memberikan perlawanan atau menahan dari laju pergerakan bullish yang ada. Sehingga dalam penempatan entry point kita tentu harus kita lebih hati-hati ya. Jangan sampai ambil posisi buy di area yang cukup penting sehingga nanti berpotensi berbalik. Kemudian kita turunkan lagi di time frame di bawahnya untuk melihat peluang dan batasan di sana nanti. Seperti di H4 ini juga ada batasan level di sana. Sekarang kita lihat di sini ada levelnya, di sebelah atas juga ada levelnya, sehingga sangat beresiko sekali lagi. Nah, karena di sana ada banyak penolakan, kita coba untuk memanfaatkan peluang di bawah sampai menutup ya, sampai menutup atau setidaknya sampai di berapa ini 1796 ya, sampai di 1796. Kita tempatkan di posisi sell stop kita ya. Kita tempatkan di posisi sell stopnya di 1800.64. Nanti target kita menutup atau mendekati levelnya. Ya, targetnya kita nanti dekat di sini ya, di 17. Kita targetkan di dekat sini, dekat levelnya di sini. Kita bisa ukur di 1796 atau sekitar 400 ya, 1796 poin sekian ya. Ini kita targetkan untuk sell stopnya. Sementara untuk buy stopnya, karena di sebelah kiri juga ada penolakan, kita agak naikkan sedikit. Oke, kita tempatkan di sana untuk buy stopnya 1806 poin sekian ya. Naik sedikit aja, 1806 poin. Oke, kita coba untuk kembali ke harga ya. (1806.78) ini yang terdekat. Kita tempatkan buy stopnya, nanti kita targetkan mendekati levelnya di sini. Kita targetkan hingga di kisaran 1812.09 atau sekitar 500 ya, sekitar 500 dari titik entry. Kemudian dari posisi puncaknya ya, banyak disentuh di sini, kita tempatkan limit sell-nya di 1819.75 ya, 19.75. Bagaimana ketika di area kosong ini ya, kita bisa tempatkan buy stopnya di breakoutnya di 1814 ya.
atau kita naikkan di 18.15. Target sampai di atas masih cukup untuk kita taking profit di sana. Space yang kosong bisa kita manfaatkan juga nanti ketika tekanan ke atas kuat, kita juga bisa menahan sebentar di target yang kita sudah rencanakan. Bahkan kita coba nanti manfaatkan menggunakan trailing stopnya ya. Ketika kuat kita coba untuk memanfaatkan fasilitas trailing stop atau stop profit yang berjalan. Kemudian dari sisi bawah kita akan nanti tempatkan ya di posisi buy limit (17.85) 17.85.60. Di kisaran ini kita menempatkan buy limitnya. Targetnya tentu nanti koreksi ya. Dari range harian apakah nanti mampu di angka ini, saya belum yakin. Saya akan hanya menggunakan yang lebih kecil dulu karena ini setelah di hari sebelumnya juga tidak terlalu panjang, maka kita gunakan yang lebih panjang dari hari sebelumnya. Oke, kita gunakan yang dekat dulu potensinya. Nah, kalau dia bergerak naik, range kemungkinan masih cukup berpotensi di sana di 18.19, termasuk ketika turun ya, mendekati atau berada di 17.85. Sementara itu untuk range-nya, ketika nanti dia sudah melewati, baru kita nanti gunakan yang lebih tinggi, kita gunakan di hari Kamis ini ya, sehingga ada tahapannya. Nanti kita bisa lihat dari perkembangan harganya. Ketika dia bergerak kuat naik, selalu akan diikuti oleh struktur yang membentuk tren ke atas. Kemudian karakter candle terakhir kita akan lihat apakah di situ memberikan petunjuk momentum yang lebih kuat atau sebaliknya ada loss momentum. Sehingga kita bisa lebih update, sehingga kita bisa lebih aman dengan tetap mengikuti kecenderungan yang terbarunya. Sambil kita nanti melihat perkembangan, kita jangan lupa untuk sesekali melihat ya, ketika ada waktu sesekali kita lihat bagaimana perkembangan terkininya, fahami dan pelajari candle-candle yang sudah terbentuk. Kemudian amati karakternya, kemudian adakah di situ pola yang bisa kita jadikan sebagai trigger. Ketika market masih datar, masih kekuatan seimbang naik dan turun dan berada di levelnya, maka berusaha untuk kita menunggu dari trigger berikutnya, atau setidaknya menunggu dari konfirmasi berikutnya. Karena kesabaran yang kita lakukan untuk melihat potensi dan peluang yang punya high probability tentu akan menguntungkan kita, akan menghindari kita dari floating minus yang panjang. Mudah-mudahan bisa bermanfaat sedikit yang kita berikan ini. Jangan lupa sekali lagi selalu update perkembangan, selalu ikuti dinamikanya. Tempatkan entry point kita hanya ketika memenuhi syarat trading kita. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam profit dua arah.